Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dubes sebagai pelindung PPI Kazakhstan sekaligus pendiri, tadi Pak Dubes sudah sampaikan. Kemudian Pak Dubes sebagai pembina, selanjutnya koordinator PPI Dunia Bung Hamzah Lubis, kemudian koordinator PPI DK Asia Oseania Bung Asisuddin Muhammad N. Jadi salah satu kosakata yang identik dalam dunia gerakan mahasiswa adalah kosakata Bung. Makanya di sini juga dubesnya dipanggil Bung Dubes. Kalau nggak percaya cek hashtagnya di medsos, Bung Dubes. Yang lain Bung Jubir. Sebelum itu ada Bung Komisaris. Jadi Bung itu melekat. Itu sebagai bentuk refleksi tentang egaliter tentu, karena yang memperkenalkan Bung Karno, Bung Hatta, berarti Bung, terima kasih Bung Julfi, dan selamat datang Bung Naim kan, dan Bung Fadli dan Bung Eka, semakin banyak Bung tempat ini. Oke, kemudian selanjutnya selamat kepada pengurus yang terpilih. Kemarin tentu ada dialektika yang bagus di internal pengurus ya, sehingga terpilihlah dari 3 kandidat, terpilihlah Bung Naim ya. Tentu kita berharap PPI akan lebih jaya dengan itu, dan tentu kita berterima kasih karena tanpa, kan ada istilah Bung Karno, Bung Hatta kan, itu Indonesia. Kalau di PPI Bung Julfi, Bung Junet kan, itu Bung Karno, Bung Hattanya PPI Kazakhstan, karena dia adalah 2 mahasiswa pertama yang kuliah di Kazakhstan dan sempat tersesat di India gitu kan. Kayak itu harus ditulis, saya sudah sampaikan, itu perlu ditulis, karena itu kisah yang mahal tuh. Kemudian ada dubes yang agak gila, kemudian pas tiba program pertamanya adalah mendirikan PPI, itu agak gila juga tuh. Yang ngomong itu salah satu profesor di Indonesia. Waktu kami share press release KBRI Astana, di situ press release pertama kurang lebih adalah pendirian PPI Kazakhstan. Dia langsung komen, waduh, mantan-mantan dubesnya mantan aktivis, yang pertama dibikin PPI Kazakhstan katanya. Itu salah satu profesor di Jogja tuh yang berkomentar. Nah, kemudian yang lain tentang kita mengingatkan kembali nasihat Prof. Arif Hidayat, Hakim MK yang datang beberapa minggu lalu di Kazakhstan. Saya sudah share juga di grup PPI. Beliau mengatakan, saya bacakan kutipan langsungnya ya, berbuatlah untuk negara, maka kelak negara akan panggil Anda. Beliau dulu berbuat untuk negara. Salah satu posisinya adalah Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Beliau itu Ketua Dewan Mahasiswa Undip. 01-nya Ketua Umumnya Undip waktu itu mahasiswanya. Di kemudian hari beliau menjadi Dekan Fakultas Hukum Undip, kemudian terakhir menjadi Hakim MK, pernah jadi Ketua MK juga. Jadi dia dipanggil oleh negara. Karena kerjanya waktu jadi ketua BEM semacam itu adalah tentu adalah memikirkan negara, bagaimana masa depan negara dan seterusnya. Yang kedua, sekira dari kalimat Prof. Arif Hidayat tadi kita bisa menemukan satu fakta beliau sendiri, dan fakta yang lain adalah dubes di sini sekira. Beliau sejak lama memikirkan negara. Soeharto bikin sesuatu dia protes. Hanya suatu tersinggung, di penjara beliau 4 tahun kan. Tapi maksud saya, beliau memikirkan negara, menulis buku tentang Republik, menulis di Kompas tentang Republik. Sejak S1 sudah nulis di Kompas tentang Republik ini mau kemana. Akhirnya suatu masa Republik ini memanggil beliau menjadi komisaris utama Adikarya, kemudian Republik ini memanggil beliau menjadi komisaris waskita, kemudian negara memanggil beliau menjadi juru bicara presiden, dan terakhir saat ini negara memanggil beliau untuk mengabdi sebagai duta besar di Kazakhstan dan Tajikistan. Jadi itu bukan tiba-tiba. Jauh sebelumnya dia mendiskusikan negara, memikirkan negara, mengkritik kebijakan yang tidak pro pada people, gitu, rakyat. Nah, PPI Kazakhstan dari refleksi 2 tokoh itu, apa yang PPI Kazakhstan akan lakukan? Poin saya di situ. Dari 2 kisah nyata itu, ya. 2 kisah nyata yang teman-teman sempat bertemu orangnya, gitu. Nah, kemudian terakhir tentu adalah pengkaderan. Ini kemarin Ketum Julfi sudah membuat pengkaderan. Nah, pertanggung jawab pengurus yang baru adalah membuat juga pengkaderan. Karena di situ kita akan belajar kita ini siapa,
kemudian mau kemana, kenapa kita ada di sini, kenapa kita berkumpul, dan kenapa kita ber-PPI. Itu pertanyaan pengkaderan tuh. Itu pertanyaan filosofis, pertanyaan eksistensial, dan hanya bisa dijawab dengan pengkaderan saya kira. Kalau tidak ada itu, kita takut setelah Dubes pulang, kemudian Pak Dulu juga pulang, Homestaff kali ini generasi ini pulang, Mas Agung sudah nggak di sini mungkin, kita takut PPI ini juga bubar. Karena kemudian pendirinya udah pulang juga, Mas Junet udah pulang, generasi ketiga keempat kita takutkan bubar ini barang. Dan itu bisa dicegah dalam teori organisasi. Salah satu mencegahnya adalah dibuatnya pengkaderan mahasiswa. Atas nama itulah sekira kita ada di tempat ini. Nah, sekira itu. Kemudian terakhir, selamat kepada yang baru dan terima kasih kepada Tung Julfi dan Mas Junet tentu. Ini dua sekawan, selalu berdua terus dalam segala makna ya. Dalam segala makna suka dan duka. Oke, sekira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.